Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau melanjutkan lagi, fasyafa'atul manfiyatu ma kanat tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Wad dalilu qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Beliau melanjutkan, adapun syafaat yang ditiadakan, maksudnya tidak ada manfaat dalam syafaat tersebut, adalah syafaat yang diminta dari selain Allah, ya, diminta dari selain Allah. Contohnya adalah tadi, mereka menjadikan berhala-berhala yang kurang lebih pada saat itu 360 lebih berhala dijadikan sebagai haula'i syufa'auna indallah. Ya, itu tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya. Ya, dalilnya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-254 di mana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari sebagian apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Ya, kemudian sebelum datang suatu hari yang saat itu tidak ada jual beli, tidak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ya, jadi tidak ada syafaat maupun syafaat-syafaat yang mereka anggap, ya, seperti berhala-berhala yang mereka jadikan sebagai wasilah, itu tidak lagi menjadi manfaat. Ya, maksudnya tidak lagi menjadi manfaat. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, wasyafi'u mukramun bisyafa'ati wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawluhu wa amalahu ba'dal idzni kama qala Allah Ta'ala man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Kemudian beliau melanjutkan, sedangkan syafaat yang ditetapkan oleh syariat adalah syafaat yang diminta dari Allah. Ya, diminta dari Allah. Yang memberi syafaat adalah orang yang dimuliakan. Ya, jadi orang yang dimuliakan yang diberikan syafaat. Sedangkan orang yang disyafaati adalah orang yang Allah ridhoi. Ya, jadi orang yang mendapatkan syafaat yang diridhoi oleh Allah. Ya, ucapan dan amalannya setelah Allah Ta'ala mengizinkan orang tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat ke-255. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Nah, ini adalah kaidah yang kedua dalam mengenal kesyirikan. Dalam kaidah ini, ya, setidaknya kita akan mengambil manfaat 4 pelajaran yang sangat berharga. Dan insyaallah Ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan bahas 2, ya, yaitu pembahasan yang pertama, hal apa saja yang menyebabkan mereka beribadah kepada selain Allah, mengapa dikatakan menjadi orang yang batal imannya, atau dalam tanda kutip mereka adalah melakukan kesyirikan. Yang kedua adalah bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga terkait dengan perkara syafaat. Dan insyaallah Ta'ala pembahasan yang keempat adalah kita akan membahas, ya, aplikasi daripada perumusan ini dalam negeri Nusantara Indonesia ini, ya, yaitu adalah kita akan membahas sedikit tentang kuburan-kuburan yang dikeramatkan di Nusantara, ya. Dan itu adalah bagian daripada aplikasi, ya, dari kaidah yang kedua ini, yang seharusnya kaum muslimin adalah paham dan memahami dan menjauhkan perkara tersebut. Nah, insyaallah Ta'ala kita akan bahas pelajaran yang pertama yang akan kita dapat adalah hal-hal yang menyebabkan, ya, menjadikan wasilah berdoa, beribadah kepada selain Allah, ya, akan membatalkan keimanan, ya, akan menjadikan seseorang itu, ya, berstatus orang yang musyrik, ya. Mereka orang-orang Quraisy beriman mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, ya. Tetapi sayangnya, ya, mereka adalah batal keimanannya kepada Allah Jalla wa'ala. Berdoa bagian daripada ibadah, ya, kepada selain Allah termasuk yang membatalkan iman, ya. Begitu pula istighazah, isti'anah, isti'adzah, ya, kepada selain Allah dia akan membatalkan keimanan dan dia akan masuk dalam kategori
orang-orang yang melakukan kesyirikan, ya. Dan orangnya pelakunya adalah musyrik, ya. Mengapa demikian? Pertama, karena makna la ilaha illallah, ya. Seorang yang mengaku beriman kepada Allah tidak akan diterima ibadahnya kecuali dia telah mengikrarkan syahadatain, ya. Dan syahadatain ini, ya, la ilaha illallah, syahadat Allah, ya, bermakna la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Oleh sebab itu, para ulama menjelaskan bahwa kalimat la ilaha illallah mempunyai dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, ya, meniadakan. Tidak ada sesembahan, tidak ada yang perlu diibadahkan, ya. Termasuk juga ketika seseorang itu beribadah, lalu dia menganggap bahwa orang lain menyaksikannya. Ini bagian daripada kesyirikan. Tetapi adalah syirik kecil, ya. Termasuk adalah perkara riya, sum'ah, ya, ujub dan sebagainya. Ya, ini bagian daripada yang akan masuk dalam perkara kesyirikan. Sehingga dalam memahami, ya, kalimat la ilaha illallah, tanamkan dua rukun ini. Yang pertama ada an-nafyu, meniadakan, dan yang kedua adalah al-itsbat, menetapkan. Setelah meniadakan, tetapkan, ya. Tidak ada yang berhak diibadahi, siapapun, apapun bentuknya, ya. Kemudian barulah ditetapkan. Apa yang ditetapkan? Allah Jalla wa'ala, ya. Sehingga sampai perkara doa saja Allah Ta'ala jelaskan dalam surah Ghafir ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ya. Dan Rabb kalian, ya, berfirman, berdoalah kepadaku, ya, niscaya akan aku perkenankan bagimu, ya. Sehingga tidak perlu dengan wasilah, ya, tidak perlu dengan perantara. Ini adalah hanya akal-akal manusia saja yang menganggap sifat Allah ini sama dengan sifat manusia. Seperti yang tadi saya contohkan, ya. Ketika seseorang itu ingin menghadap, misalkan menghadap gubernur sulit, maka dia akan menghadap ajudannya. Melalui ajudan ini nanti dia mungkin apa yang dia katakan, apa yang dia menjadi keinginannya terhadap gubernur tadi, maka akan bisa tercapai. Ini adalah pemahaman manusia, ya. Sedangkan Allah adalah tidak seperti itu, ya. Allah adalah tidak seperti itu. Dan bahkan, ya, tadi bahwa mengapa orang yang beribadah kepada selain Allah adalah dikatakan syirik, ya, karena tadi bahwa makna la ilaha illallah meniadakan, ya, Tuhan-Tuhan, meniadakan yang diibadah, kemudian menetapkan bahwa yang berhak diibadahi adalah Allah Jalla wa'ala, ya. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallaha wa minhum man haqqat 'alaihimud dalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Perhatikan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha, bahwa Allah Ta'ala mengutus di setiap kalangan umat manusia seorang rasul, yang mana rasul ini adalah ani abudullah, ibadahi Allah, wajtanibut taghut, jauhkan daripada taghut. Nah, ini adalah bagian daripada aplikasi la ilaha illallah. Dan bahkan Nabi kita yang mulia menjelaskan, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang wafat, ya, dan dia adalah melakukan ibadah kepada selain Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka, ya. Jadi pelajaran yang kita dapat, ya, mengapa orang yang beribadah menjadikan wasilah, ya, kepada selain Allah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah adalah termasuk kesyirikan, karena tadi yaitu bahwa makna la ilaha illallah adalah meniadakan dan menetapkan, meniadakan apapun bentuknya daripada yang diibadahi, kemudian menetapkan hanya Allah Jalla wa'ala. Sehingga, ya, ulama menjelaskan kerusakan-kerusakan ibadah kepada selain Allah tidak akan lenyap, ya, tidak akan lenyap dengan perubahan namanya. Jadi kerusakan ini tetap dikatakan rusak, ya, sekalipun namanya diganti.
menjadi tawasul, ngalap berkah, ya. Kemudian lagi mungkin mengambil ta'zim, ya, atau kepada orang-orang saleh, penghormatan kepada mereka dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Apapun yang dia ganti namanya dan dia ambil dari bagian syariat-syariat dinul Islam, tetapi pada dasarnya adalah itu perkara kesyirikan yang harus dijauhi. Kemudian yang kedua, mengapa orang yang beribadah kepada selain Allah adalah dia telah melakukan kesyirikan? Karena Allah Ta'ala sendiri yang menjelaskan dalam Al-Quran, ya, bahwa orang-orang yang menduakan Allah, orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah secara langsung, dengan perantara, dengan wasilah, dengan embel-embel dan sebagainya, mereka adalah diberikan cap oleh Allah Jalla wa'ala orang yang syirik dan orang yang kufur. Dan ini banyak sekali dalam Al-Quran. Di antaranya misalkan dalam surah Al-An'am ayat 40 dan 41. Qul ara'aitakum in atakum adzabullahi aw ataskumus sa'atu ghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi in syaa wa tansawna ma tusyrikun. Ya. Katakan hai Muhammad, terangkan kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu, ya, atau hari kiamat sampai kepadamu, apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah jika kamu orang-orang yang benar? Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi in syaa wa tansawna ma tusyrikun. Nah, di sini Allah mengatakan bahwa orang yang menjadikan wasilah, ya, hanya kepada Allah lah kamu meminta pertolongan, ya. Jika dia menghendaki, dia hilangkan apa yang bahaya, ya, yang kamu mohon kepada Allah, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan. Jadi orang yang beribadah kepada selain Allah, menjadikan berhala atau apa saja dalam beribadah kepada Allah, maka Allah sendiri yang mengatakan bahwa orang tersebut adalah ma tusyrikun, ya, orang yang melakukan kesyirikan.